Jika hidupmu terjebak, rasakah ketidaknyamanan? Sekarang, mari jujur. Rasa takut yang kau rasakan belakangan ini, itu bukan kemalasan. Bukan pula kebingungan. Itu adalah kesadaran mendalam, yang bergemuruh di dalam naluri, bahwa waktu terus bergerak, dan kau tidak. Kau bisa merasakannya. Di saat-saat hening. Pengulangan minggu yang sama, percakapan yang sama, kefrustrasian yang sama. Lembaran kalender berganti, namun pemandangan hidupmu tetap terjebak. Pertumbuhan tidak merespons kenyamanan. Tidak pernah. Ia merespons keputusan-keputusan tidak nyaman yang dilihat semua orang, dan dihindari. Jika kau ingin pergerakan lagi, pergerakan yang nyata, seperti lempeng tektonik, kau harus kotor. Inilah 5 hal tidak nyaman yang tidak suka diakui siapapun. Pertama, akui bahwa usaha saja tidak menyelamatkanmu. Kau harus akui bahwa usaha saja tidak menyelamatkanmu. Ini adalah serangan langsung pada harga dirimu, dan itulah mengapa hal ini begitu kotor. Bayangkan seorang karyawan yang sudah 5 tahun di posisi yang sama. Dia selalu pulang terlambat, mengerjakan tugas ekstra, dan dianggap sebagai pekerja keras. Namun, promosi selalu diberikan pada orang lain yang lebih pandai membangun hubungan atau mengambil inisiatif strategis. Usahanya yang besar seperti berlari di tempat, banyak energi terkuras, tapi tidak maju kemana-mana. Atau, seorang seniman yang terus memproduksi karya dalam gaya yang sama karena itulah zona nyamannya, meskipun pasar sudah berubah dan karyanya tidak lagi laku. Usaha tanpa evaluasi dan penyesuaian arah adalah kesia-siaan yang terlihat produktif. Kedua, hentikan kebiasaan yang diam-diam kau nikmati. Bukan kebiasaan buruk yang jelas-jelas merusak, melainkan kebiasaan yang nyaman. Seorang mahasiswa yang bilang akan belajar untuk ujian besok, tetapi akhirnya menonton 3 episode serial favoritnya dulu sambil bilang, saya butuh istirahat otak. Atau, seorang pegawai yang menghabiskan 2 jam setiap malam membuka-buka situs properti mewah atau mobil impian, berhayal tentang hidup yang berbeda, tetapi tidak pernah membuka kursus online atau menyisihkan uang untuk investasi yang bisa mendekatkannya pada mimpi itu. Kebiasaan ini seperti pelarian yang sah, yang perlahan-lahan menggerogoti waktu dan energi untuk hal yang benar-benar penting. Ketiga, jadilah terobsesi untuk sementara waktu. Ini kotor karena keseimbangan terdengar jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Tetapi keseimbangan adalah untuk pemeliharaan. Obsesi adalah untuk mencapai kecepatan lepas. Seorang ibu rumah tangga yang ingin mengubah hidup keluarganya. Selama 1 tahun, ia bangun pukul 5 pagi untuk belajar coding sebelum anak-anak bangun, menghabiskan jam istirahat siangnya untuk mengerjakan proyek freelance, dan menolak hampir semua ajakan hangout malam. Keluarga dan teman-temannya menganggapnya terlalu ekstrim dan kehilangan waktu berkualitas. Namun, di akhir tahun itu, dia berhasil mendapatkan pekerjaan remote dengan gaji 3 kali lipat, mengubah masa depan keluarganya. Obsesi itu adalah jembatan yang dia bangun untuk menyeberang dari satu fase hidup ke fase lainnya. Keempat, lakukan hal kecil dengan konsistensi yang memalukan. Bukan pengumuman besar-besaran di media sosial. Bukan gebrakan spektakuler yang membuatmu kelelahan dalam seminggu. Ini tentang hal-hal yang membosankan secara brutal. Seorang penulis pemula yang berkomitmen menulis 1 paragraf setiap hari, tanpa peduli mood. Itu terlihat sangat tidak signifikan dibandingkan target 1 bab per minggu yang biasa gagal. Namun, dalam setahun, dia punya 365 paragraf, cukup untuk membentuk tulisan yang substansial. Atau, seseorang yang ingin pindah karir ke bidang marketing. Alih-alih langsung mendaftar magang yang kompetitif, dia menghabiskan 20 menit setiap hari menganalisis 1 iklan yang dia lihat, mencatat pola dan tekniknya. Konsistensi kecil ini, yang tidak menarik untuk diceritakan, adalah yang membangun kompetensi sejati. Kelima, ambil tanggung jawab penuh tanpa rasa kasihan pada diri sendiri. Dan yang kelima, ini yang paling sulit. Ambil tanggung jawab penuh, tanpa jaring pengaman bernama rasa kasihan pada diri sendiri. Ya, sistem di beberapa tempat memang tidak adil. Ya, pendidikan masa kecilmu gagal mengajarimu tentang uang atau pola pikir. Ya, orang itu punya orang tua kaya, koneksi lebih baik, lebih beruntung. Sekarang, lepaskan. Bawa kebenaran itu di saku belakangmu sebagai konteks, tapi jangan pernah jadikan itu sebagai naskah yang kau ucapkan. Saat kau beralih dari, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang akan kulakukan dengan apa yang kumiliki sekarang, adalah saat gir-gir hidupmu kembali bergerak. Tanggung jawab bukan tentang menyalahkan. Menyalahkan melihat ke belakang dan berkata, ini salah mereka.
Tanggung jawab melihat ke depan dan berkata, ini adalah tanggapanku. 2 orang di PHK dari perusahaan yang sama. Yang pertama menghabiskan bulan-bulan berikutnya mengutuki perusahaan, membicarakan ketidakadilan di media sosial, dan menolak tawaran pekerjaan yang dianggap di bawah standarnya. Yang kedua, meski merasa sakit hati, dalam 48 jam sudah memperbarui CV, menghubungi jaringan, dan mulai mengambil proyek freelance atau kursus singkat untuk mengisi celah skill. Dalam 6 bulan, yang pertama masih terjebak dalam narasi korban, sementara yang kedua telah menemukan jalur karir baru atau bahkan memulai usaha kecil. Hidup tidak bergerak untuk korban. Ia bergerak untuk pemilik nasib. Rasa takut yang kau rasakan di dadamu, dalam kesunyian itu bukan kegelisahan. Itu bukan gangguan yang perlu diredam dengan obat. Itu adalah dirimu di masa depan. Itu adalah pribadi yang ditakdirkan untuk kau jadi. Mereka ada di tempat yang lebih baik, di jalan yang lebih terang, dan mereka memanggilmu melintasi waktu. Mereka berbisik, jembatan di belakangku sudah runtuh. Kau tidak bisa sampai ke sini dengan tetap berada di tempatmu sekarang. Hidup mulai bergerak pada detik kau berhenti melindungi kenyamananmu dan mulai menghormati waktumu. Pada detik kau menukar zirah alasan-alasanmu dengan alat-alat kepemilikan. Pintunya tidak terkunci. Hanya saja berat. Dan hanya bisa dibuka dari dalam. Hidup mulai bergerak pada saat kau melakukannya.